Saya orang yang apa ya? Orang yang nggak suka ngapal sih. Nggak suka ngapal. Nggak suka ngapal sama sekali. Kelihatan suka bunuh orang. Enggak, bercanda. Nggak suka. Nggak pernah punya pikiran dia lebihan dari aku. Pasti nggak. Oh, nggak ada underestimate sama diri Jangan, sendiri. nggak pernah sih. Ini boleh ditiru ini, keren. Aku orang yang Perhatian, video ini mengandung konten 18+ dan kesembarangan. Mohon bijak untuk menonton video ini. Terima kasih. Ini konten ngobrol, judulnya ngising, ngibril seni sembiring. Jadi seninya seni bebas, seni apapun pasti bakalan diajak ngomong. Nah, kebetulan yang di samping saya ini sekarang seorang barberman yang cukup handal di Surabaya, dan namanya adalah nama ini pakai aku apa saya ya? Aku. pakai cowok aja. Namaku Eril kalau nama di Instagram Erilku. Biasa dipanggil Eril. Nama panggungnya Erilku. Jadi Eril itu sereal pakai coklat, kuenya coklat. Sereal coklat. Buku ya. Ya, buku. Oke. Saya kalau bisa panggil Mami karena wajahnya kayak almarhum Mami Janet Wijayanto. Ya itu. Mas Mami, oke. Ini takon-takon gimana di pekerjaan seninya sekarang ini, itu apakah cukup nikmat, terus dengan kondisi sekarang gimana perubahannya, dan apa yang Mas Eril lakuin dengan kondisi sekarang ini? Apa ya? Ini kan berbicara tentang saya sebagai seorang pekerja seni barber ya, yang pendapatannya tidak dengan leha-leha. Sorry sih, ini tidak ada mendiskreditkan yang siapapun ya. Gini, kalau kerja di barber itu menurut saya apa ya, asik kita bisa ciptain karya-karya yang sesuai keinginan kita, dengan apa yang kita konsultasikan dengan klien atau customer. Cuma kalau dalam kondisi seperti ini ya itu tantangannya sebenarnya. Tantangan ini ya. Nah, bukan cuma di kondisi seperti ini sih. Ada juga kondisi-kondisi seperti saat kita jenuh kerja, bosan. Biasanya juga malah sebenarnya lebih parah dari ini ya. Iya. Ada di saat mood kita tuh hancur banget. Ya, itu yang paling sebenarnya agak crowded mungkin ya. Iya benar. Mood itu ya. Iya mood. Daripada kondisi sekarang ini. Iya. Gak ada apa-apanya. Jadi itu kita harus bijak menyikapi sih. Kayak bisa mood lagi kacau waktu dalam kondisi seperti ini, pasti orang pada ngedown semua, kayak semangat. Terus kreativitasnya itu pasti kalau kita tetap nerima itu mentah-mentah aja, kita bakal ya udah diem aja, semangat makin turun. Nah, habis itu kita lebih buat kayak poster gitu. Inovasi gitu ya. Jadi kayak kita motong rambut gitu, ciptakanlah potong rambut yang beragam. Beragam. Yang modelnya itu nggak gitu-gitu aja. Jadi akhirnya kita bisa nimbulin semangat lagi. Oke. Ya. Terus berarti garis besarnya yang Mas ambil, Mas Eril sikapi dari kondisi sekarang ini, itu sama kayak kondisi kalau lagi mood nggak enak gitu. Iya. Itu sikap yang bagus ya. Simple sih soalnya. Simple aja. Simple, nggak usah terlalu diambil terlalu pusing. Yang penting kita udah jaga diri,
jaga kebersihan udah. Jaga kebersihan. Karena memang sebenarnya kan di industri cukur rambut itu memang kebersihan adalah utama ya Mas. Ya benar. Ya kan? Soalnya banyak alkoholnya dan rata-rata bukan juga bukan tukang cukur, hair artist itu suka dengan yang berbau alkohol ya. Itu penetralisir. Terbaik. Jadi luar dalam. Tapi sekarang kayaknya tangan kita lebih mabuk daripada badan ya. Karena kondisi ini ya. Iya benar. Oke, tentang itu terus kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu untuk Mas Eril itu sampai di saat sekarang ini udah berapa lama dan ketika kan ada nih pasti fase coba-coba terus nggak pasti nggak langsung yang suka gitu kan Ya benar. itu berapa lama terus akhirnya suka terus apa faktor yang bikin Mas Eril suka dengan ya yang Mas Eril Jalani sekarang gitu. Nah, jadi gini, kalau pengalaman aku ya, awal ngebarber itu kalau nggak salah 2017 itu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA saya tuh lagi, ya bener sih kata orang, cari kerja itu sulit ya. Cari kerja Sulit, susah. saya udah sia-siakan kerjaanmu. Saya udah bosen namanya pakai baju putih, celana hitam, pantopel, tai anjing. Lama kerja ya? Lama. Nggak ada yang diterima. Saya terima karena emang bekas pembunuh. Enggak ya, bercanda. Karena emang apa ya? Pas interview tuh saya udah nggak sama kayak persyaratan, terus SOP-nya. Nah. Itu kalau saya udah nggak suka ya udah, saya nggak. Yang penting dapat kerjaan itu saya nggak gitu sih. Soalnya saya emang waktu cari kerja itu saya juga jadi freelance gitu. Apa aja kerjaan yang penting saya bisa nyambung hidup dulu gitu. Nah terus pada situ saya masuk barber. Nah pertama kali ngebarber sampai kurang setahun ya, hampir setahun itu aku malah pengen keluar aja padahal. Oh sempat pengen keluar dari industri ini? Iya benar. Kayak apa ya, ngerasa diri itu ini udah bener nggak sih di industri ini? Ya putusan yang gua ambil ini ya. Aku kayak merasa belum bisa gitu, malah gitu. Belum bisa, kok aku gini aja. Stuck gitu? Iya, itu sebelum setahun. Nah kemudian aku coba lagi merasa gimana aku tuh bisa merasa kerjaan ini nggak aku jalani secara terpaksa. Dinikmati. Buat kerjaan ini dinikmati ya. Akhirnya aku mencari bagaimana caranya gitu. Akhirnya poin-poin yang penting saat aku menjadi barber, gimana aku bisa suka itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu jangan jangan lupa bersosialisasi. Sosial, oke. Itu penting sekali. Meskipun nggak jadi barber, jadi manusia itu harus sosial. Jangan kayak nggak butuh orang lain. Ya, di situ aku mulai lebih bersosialisasi di orang-orang yang sama profesinya seperti aku ya. Di situ aku mulai mengenal orang ini, teman baru, teman ini. Itu kira-kira temennya itu kalau istilah Jawanya gerambiangan atau itu memang ada komunitas atau gimana itu? Pertama belum komunitas. Belum. Gerambiangan. Antara ya sebenarnya itu teman di satu perusahaan aja. Oh, satu perusahaan, tapi mereka juga agak ada passion lah ya. Iya, benar. Jadi aku mulai bersosialisasi sama mereka. Aku mulai menggali. Jadi aku tuh orang yang berasa keinginan tahu besar. Oh, oke. Aku tanya-tanya ke mereka, sharing gitu. Yang pada akhirnya
Di poin pertama ini aku dapat hasil dari poin pertama ini, semangatku meningkat di barber ini, di bidang. Kemudian poin kedua itu jangan takut mencoba hal baru. Misalnya kita di barber itu ada tingkatan kesulitan ya menurut. Oke. Basic, terus pertengahan itu apa tadi? Middle, terus advance. Ya, advance. Nah, aku merasa setahun itu masih di basic banget. Oh, basic banget. Iya. Nah, ketika di setahun pas aku udah mulai bersosialisasi, ternyata aku punya banyak teman di profesi ini loh. Dan mereka juga semangatnya tinggi. Dan aku mulai terpacu dengan itu. Nah, akhirnya di poin kedua nih aku mulai belajar potongan-potongan yang susah. Yang memberanikan diri. Dari mana aku belajarnya? Dari sosialisasi tadi yang poin pertama. Tanya teman-teman, sharing, saling sharing lah. Kemudian sekarang media udah banyak yang bisa kita pelajari. Salah satunya YouTube. Jadi aku belajar dari YouTube itu rata-rata dari orang luar sih. Amerika, Inggris, video-videonya mereka lah, Rusia. Nah itu belajar model-model cukuran. Dan juga cara-caranya, terus cara yang benar-benar tepat, simple dan cepat gitu. Nah di situ aku catat dikit referensi di buku. Pada akhirnya di situ aku mulai semangat makin tinggi lagi, tambah lagi. Ini dengar-dengar dari info yang aku dapat, Mas Eril ini dulu sempat ini ya di fase awal-awal itu, waktu mungkin itu udah semangat ya. Menurut info yang aku dapat itu ini, habis itu catatan itu taruh di meja, betul ya? Taruh di meja, jadi ya. Itu juga benar. Ini ya, orang biar tahu ini prosesnya seperti ini gitu ya. Iya benar. Dulu pernah, iya benar itu. Ya. Pertama saya 4 bulan kerja malah. 4 bulan kerja. Saya orang yang orang yang nggak suka ngapal sih. Nggak suka ngapal sama sekali. Suka bunuh orang. Enggak, bukan. Nggak suka ngapal. Jadi akhirnya ada orang minta foto. Dan jadi orang ini sekarang orang yang terdekat saya malah. Dia minta potongan yang sulit. Kategori sulit, dia minta fit. Buset. Coba bisa dijelaskan fit itu apa nih? Jadi fit itu potongan yang dimulai dari angka 0. Entah itu 0 dari mesin trimmer ataupun 0 dari mesin shaver. Ya, menurut saya pokoknya dimulai dari angka 0. Nah jadi, ini pertama kali memotong fit gitu kan. Akhirnya saya buat catatan tuh kecil. Saya taruh sebelah meja. Jadi, tapi orangnya nggak kelihatan sih. Jadi aku di step pertama ini. Jadi pertama kali aku buat itu, saya lihat lagi step berikutnya, lihat lagi gitu. Itu sampai 2 jam, nyukur sampai 2 jam. Nyukur satu orang 2 jam. 2 jam. Dan bener-bener aku puas banget sama hasilnya itu. Pada saat itu, aku videoin, aku simpen, sampai sekarang masih ada. Ya. Itu sih jangan lupakan proses, disimpan kalau bisa. Ya, proses itu jangan dilupain, jangan mentang-mentang udah gede terus yang dipikirin udah gede aja ya kan? Ya benar. Kalau kita nggak tahu apa-apa juga harus tetap ingat. Iya benar. Soalnya kamu bakal menghargai apa yang kamu dapat sekarang kalau menghargai proses. Kayak kata Soekarno kan ya, orang hebat adalah orang yang tidak lupakan sejarahnya. Iya. Bangsa yang besar. Terus itu kan ya yang akhirnya jadi sampai suka karena ada prosesnya ya. Iya benar. Suka. Terus di dunia berbarberannya Mas Eril ini apa sering kalau misalkan ada yang tidak berkenan atau ya semacam-macam pengalaman pahit atau gitu?
berkenanya nih dari apa nih, dari customer ke kita atau dari pengalaman apa gitu? Mungkin ini coba kita tulis dulu. Misalkan dari industrinya sendiri, dari internnya. Pertama mungkin tim atau pernah itu atau owner, ya itulah. Jadi itu pasti beda-beda sih setiap orang. Beda-beda ya. Tapi kalau aku nggak menutup kemungkinan sih. Kita dapat owner yang nggak sepemikiran sama kita, dapat partner atau tim nggak sepemikiran sama kita. Seperti apa namanya, SOP, cara kerja, kemudian aturan-aturan, itu pasti ada yang nggak sepemikiran juga. Ya. Ternyata Mas Eril ini cukup baik ya, dia nggak mau mendis orang lain. Itu bagus itu. Terus kalau misalkan dari ini industrinya sendiri, misalkan kayak teman-teman yang sharing gitu, apa ada yang orangnya ini ternyata kalau punya prinsip misalkan untuk nyukur gini aja, jangan lama busuk segala macam kayak gitu, pernah menemukan gitu? Sering ya. Banyak orang-orang yang punya apa namanya, mental itu aku sebutnya mental putus asa sih. Karena apa? Karena dia orang yang nggak mau menerima cara dan pendapat orang lain. Padahal dia bukan padahal sih. Belum diuji. Cara kamu sama cara aku tuh lebih efisien yang mana? Lebih bagus yang mana? So orang kita sharing kok. Iya, kita sharing. Kalau sharing, jadi diskusi. Kalau misalkan dia bisa terima masukan saran dari kita juga pasti bisa. Pasti. Tampung aja. Tapi kalau Mas Eril misalkan orang ini nggak bisa diajak ngobrol, dikasih masukan nggak bisa, tapi misalkan orang itu ngasih masukan Mas Eril bakal terima atau gimana? Ya gimana ya? Apa mau dipukul? Ya udah, kita mandu aja. Daripada kita melukai hati seseorang, janganlah. Ternyata Mas Eril ini hatinya putih. Situ menarik. Terus ini nih mungkin hal yang agak rada sensitif. Ya, pribadi. Seperti. Ya, sepatlah. Oke, lanjut. Asik. Jadi menyambung omongan rasa ingin tahunya tinggi. Kalau misalkan rasa tak ingin tahunya terhadap wanita gimana? Kalau dari sudut pandang Mas Eril, seorang pelaku seni di bidang seni rambut. Jadi gini ya. Dulu akunya tuh, aku kalau udah suka sama satu orang itu suka sama yang lain. Kalau bisa ya. Jadi aku tuh apa ya, nggak pernah punya pikiran dia lebihan dari aku nggak. Pasti nggak. Nggak ada underestimate sama diri sendiri. Nggak pernah sih. Ini boleh ditiru, ini keren ini. Aku orang yang benar-benar siap menerima sakit hati. Jadi aku punya cara tuh, kalau bisa aku tahu segala sesuatu dari kaki sampai ujung rambut. Jadi dari situ aku bisa mengambil kesimpulan dia ini biasanya suka apa sih, dia biasanya ngapain sih, teman-temannya siapa, terus keluarganya tuh, sampai itu aku cari. Terus dia tuh watak dan sifatnya dia tuh gimana. Nah gini, itu sebenarnya bisa menguntungkan bagi kita. Tahu gak sih? Kita suka sama seseorang. Menguntungkannya di mana nih? Menguntungkannya. Tadi kan aku bilang aku siap sakit hati. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Aku orang yang gimana? Dalam proses kita mendalami si cewek itu, si wanita ini, kita kan pasti dapat poin-poin dari sifat dia, kelakuan watak dia. Nanti kita pasti tahu. Ada watak yang nggak sepemikiran. Nah di situ kalau
itu sebuah poin yang fatal dan nggak bisa kamu terima, udah mundur aja. Oh. Mundur. Tapi kalau itu bisa kamu maklumi dan kamu merasa, oh, aku harus terus tetap berjuang deketin dia. Nanti kan kalau udah pacaran mungkin bisa lah dirubah. Oke. Tinggal pilih sih. Tinggal pilih. Iya. Tapi kalau fatal, Kayak di sofa-sofa gitu. ya. Gitu. Terus kalau untuk mungkin kisah percintaan Mas Eril sendiri gimana? Sampai saat ini. Aku tuh orang yang setia sih Oh, sebenarnya. setia ya. Cuma kadang dulu ya, dulu. Bukan sekarang. Oh, sekarang malah nggak setia. Aduh. Sekarang ya makin setia. Oh, makin setia. Udah meninggalkan keburukan yang lama itu. Aku pacaran tuh nggak pernah sebentar. Oke. Tahun-tahun. Tahun-tahun karena cinta ya. Karena apa ya? Aku Karena enak. terus membuat hubungan itu hidup gitu. Oke. Jadi- Apanya ini yang terus membantu hubungan itu? Jadi di jalannya tuh enak. Oh, enak ya. Dijalaninya enak. Jadi jangan pacaran ya udah pacaran. Pada umumnya kayak gimana ya gitu. Aku nggak gitu. Cari cara lain. Cari cara pacaran yang lain gitu. Biar hidup pacaran kamu itu terus bergairah. Oke, bergairah. Siap bergairah. Bahasanya gitu. Karena ini emang 18 plus. Terus ini ya. Nah terus aku orang setia. Cuma dulu aku itu aku itu orang yang benar-benar care sama orang lain. Oke. Walaupun aku punya pacar, aku tuh tetap peduli sama teman-teman. Oh, jadi bukan kayak yang sekarang biasanya dibilang orang-orang itu bucin gitu Ya, aku nggak gitu Oh, sih. iya, keren nih. Aku tetap bahkan aku langgar juga batasan-batasan care itu tadi. Kan kita care sama cowok kan nggak masalah. Nah, ya. Aku dulu care sama cewek juga masalahnya. Jadi Tapi normal kan ya? normal dong. Enggak. Terus nah banyak cewek yang salah artikan. Oke. Jadi malah berpikir kalau aku tuh kasih perhatian, kasih kepedulian ke dia. Ke teman cowok gitu. Cewek. Oh, teman cewek lagi. Oh, ya. Jadi mereka malah mengungkapkan aku iri sama pacarmu, kamu kasih perhatian. Waduh, aku di situ malah kok gini jadinya. Terus akhirnya daripada aku menyakiti dia, ya udah. Biasanya ya aku tetap ngimbangin sih. Oke. Gimana tetap menjaga perasaan orang gitu sih. Jadi main di belakang. Iya. Tapi kan kalau aku udah punya pasangan ya itu tetap aku. Satu itu aja ya. Aku tetap prioritaskan. Itu yang utama gitu. Itu dulu. Terus dengar-dengar nih mau menikah Mas Eril ya? Ya benar. Ya rencana sih kemarin itu tahun kemarin ya. Itu kesepakatan kami berdua sama calon istri. Itu kemarin ternyata tahun ini. Tahun ini di bulan apa rencananya? Bulan habis lebaran sebenarnya tuh. Oh, habis lebaran. Jadi ketunda ini ya berarti ya. Nah, cuma karena hal-hal yang banyak dipertimbangkan, kita undur dari akhir tahun. Itu karena kondisi sekarang ini atau? Enggak juga. Oh, enggak juga. Oh, memang ada ini problem ya. Iya, masih ada. Ternyata persiapan orang menikah itu nggak simpel gitu. Kita harus memikirkan secara matang. Walaupun keputusan di awal udah gini, kita harus gini. Ya benar. Cuma kamu harus mempertimbangkan supaya apa? Supaya nanti jangan sampai kita itu merasa menjalani proses kepernikahan itu jangan merasa terbebani. Oke. Jadi enjoy ya. Iya, enjoy teman. dinikmati. Jangan pernikahan itu kamu ngerasa kayak menikah tambahnya istri belum bayar. Jangan dibuat hal yang mengerikan. Jangan, itu nanti manis. Meskipun itu agak asal dikit tapi ngangenin. Ya. Pasti ngangenin. Ya itu. Berarti
Berarti diundur ini. Diundur. Diundur. Lalu sekarang ini persiapannya kalau untuk pernikahannya udah sejauh mana? Persiapan sejauh ini apa ya? Aku orang yang gimana ya? Aku kan melakukan sesuatu sesuai dengan isi dompetku, gitu. Istilahnya gitu. Oke. Sama kayak prinsip tadi ya, jangan sampai merasa terbebani. Iya benar. Baik itu Mas Eril ataupun calonnya juga gitu. Jadi kita nikah ini ya, insya Allah seluruhnya itu pakai biaya kami berdua sendiri. Jadi kita nabung bareng. Aku nabung sama dia. Aku setiap dapat penghasilan langsung aku simpan ke dia. Jadi dia yang memanage semua. Aku kalau udah percaya udah. Memang nanti tugasnya dia memanage keuangan kita para pria ya. Bisa disebut melatih sejak awal sebelum nikah gitu sih aku. Jadi buat cowok jangan hitungan. Kalau udah yakin aja, percaya. Kalaupun pengorbanan material dalam sebuah hubungan, bukan hubungan aja, dalam hidup itu pasti ada. Tapi kita jangan pernah jangan pernah merasa nanti uangku habis, nanti aku nggak bisa makan, aku nanti nggak bisa beli rokok, nanti aku rugi. Enggak, jangan gitu kalau sebagai cowok. Kalau ini nih biasanya nih sering kasus kalau orang nikah itu takut nggak bisa bergaul sama sosialnya. Itu harus itu sebelum jauh-jauh hari kita harus udah. Oh itu diomongin. Oke. Aku juga orang yang perlu mendengar pendapat dan apa sih keinginan dia setelah menikah nanti. Nah, itu diobrolin juga ya. Di sela-sela kita lagi makan bareng, jalan bareng, boncengan naik motor keliling Surabaya, asik banget ngobrol gitu. Enggak. Belum mukrim ya. Belum mukrim ya. Jangan. Jadi kayak misalnya gimana? Jadi di Surabaya ini aku sama Opang nih lagi di Surabaya nih. Ini udah lagi di Surabaya. Di Surabaya tuh kita ada komunitas barber. Jadi aku tuh sering setiap minggu kita ada agenda di sini. Ya. Kita sering nongkrong bareng. Biasanya setiap hari Selasa sih dulu. Mas sekarang lagi kayak gini kita jarang ngumpul, sebisanya aja. Nah jadi aku bilang sama pacarku tuh, aku biasanya tuh setiap minggu ada acara kumpul di komunitas. Biasanya jamnya emang jam larut. Cuma ini aku yakinin kamu kok kalau aku tuh gak macem-macem. Ini tuh waktu sosial aku, waktu kualitas aku di luar. Nggak cari sofa merah kok. Iya. Nggak mencari sofa yang empuk. Jadi aku tegesin ke dia. Kita para laki-laki juga butuh. Kompromi. Jangan bucin kamu nurutin aja. Sakit sendiri nanti. Kita butuh quality time di luar sama pasangan. Entah diri sendiri ya. Iya. Entah itu buat diri sendiri, entah itu kamu asikin sama teman-teman kamu, entah apa sama yang penting sama keluarga juga. Itu jangan lupa. Jadi aku udah tegesin, aku butuh itu. Karena apa? Aku nggak mau kita stagnan di dalam hubungan ini. Kita cuma berputar dengan pemikiran kita berdua. Itu nggak bisa. Gak setuju dengan cuman terkungkung di zona itu aja. Kita harus ngobrol dengan orang lain. Kita harus mendengar cerita orang lain. Karena dengan bercerita kita bisa dapat ilmu, dapat pengalaman secara tidak langsung. Tergantung kita yang menangkapnya gimana kan. Gitu sih. Terus menurut Mas Eril ini mau saya nih sebagai seniman itu kan pasti yang dilakukan itu penuh dengan cinta, seperti profesinya juga kan. Kalau menurut Mas Eril kan orang seniman itu pasti dekat dengan cinta pasti. Cinta itu gimana kalau menurut Mas Eril? Cinta yang global nih. Iya, cinta yang global ya. Kalau menurut aku cinta itu sebuah hal yang
nggak punya cuan. Oke. Cinta itu sebuah Itu gimana tuh? Cinta itu sebuah nggak punya cuan itu gimana? cinta itu sebuah hal yang merusak segalanya menurut. Oke. Tapi merusaknya ini kamu pasti dapat hasil yang bagus karena kamu berani membentur. Oh, seperti ini ya, seperti katanya Khairil Anwar, terbentur, terbentuk ya. Itu bukan Khairil Anwar, anjir. Oh bukan? Tan Malaka. Sama langkah, sorry. Khairil Anwar lagi. Nah, jadi cinta itu sesuatu yang apa ya? Kita berani menabrak batas-batasan. Oke. Kita berani ya itu tadi. Aku Melakukan lebih dari apa yang kita ketahui. bener. Jadi aku lebih seneng rusak aja. Oke. Rusak di batasan, tabrak semua. Karena Ini di hal general ya, bukan jangan di apa sudutkan ke sesuatu hal ya. ya benar. Jadi kita pasti punya patokan kalau setiap mau bertindak kan. Kita pasti pernah mendengar pendapat, pepatah, terus saran. Nah, Itu pasti secara tidak langsung kita buat patokan dengan hidup. Iya nggak sih? iya betul. Nah, cinta itu nggak ngikut itu. Oke. Nggak ngikut itu. Kamu bakal nemuin dia dengan cara sendiri. Karena posisi kamu dalam membuat atau menciptakan sebuah cinta Oke. itu nggak sama dengan orang lain gitu loh prosesnya. Oh iya. Kayak misalnya kamu dengan pekerjaan, dengan cintamu, dengan pasangan, cinta dengan pasangan, cinta dengan pekerjaan. Contohnya nih di barber. Apa namanya? Ada sebuah aturan yang dimana kamu itu nggak boleh melanggar itu. Gitu. Oke. Jadi akhirnya orang yang takut dengan aturan Terbatas di situ aja ya. iya, cintanya nggak bisa meluas. Dia bukan cintanya nggak bisa meluas. Dia nggak bisa menciptakan cintanya itu. Cinta. Eksplorasinya. Iya. Oke. Akhirnya aku orang yang berani ngerusak itu sih, nabrak itu. Orang biasanya kayak gini, ya udah gini aja. Kalau aku nggak, aku punya apa namanya pendapat lain, cara lain. Aku tabrak. Aku menyukai itu, aku mencintai itu buat aku nyaman, aku senang melakukannya. Akhirnya secara perlahan aku mulai ngobrol itu misalnya sama atasanku yang dulunya aturannya itu benar-benar keras, nggak boleh. Pada akhirnya dia juga menerima pendapatku. Presentasinya. Akhirnya terbentuklah sebuah cinta yang akhirnya Terbentur dulu baru terbentuk. iya. Nah kalau soal pasangan, Sorry. lu kentut lebih aku hargain bro. Gebukin udah banyak. Kayak di sini sehat. Aman. Lalu Kalau sama pasangan, pasti banyak lah cewek yang nanya gitu. Kamu ngapain sih cinta sama aku, sayang sama aku? Pertanyaan apa itu? Itu cowok mana aja bakal bingung ngejelasin. Beneran, susah kali dia ambil. bisa kan ya. Aku bahkan kalau ditanya pacar gitu, kamu kenapa sih mau sama aku? Apa yang membuat kamu cinta sama aku? Karena bukan besar, aku bilang gitu malah. Karena apa? Itu nggak bisa dijelaskan ya. Karena nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Jadi aku menjelaskannya tuh lewat obrolan-obrolan yang malah kita nggak dengan topik itu gitu. Oke. Diselakan ya. Jadi nanti dia lama-lama, oh cara dia mencintai aku kayak gini. Jadi nggak perlu kamu tanyain sih para cewek-cewek. Itu nggak bisa dijawab dengan simpel. Kamu yang ngerasain soalnya. Cinta itu nggak terlihat, cuma bisa kamu terima, kamu rasakan, dan akhirnya kamu membelinya kembali. Coba. Keren. Oke, terus ini udah cukup lama ngobrol. Mungkin Mas Eril punya pesan-pesan nih buat teman-teman, yang terutama yang teman-teman
menggeluti dunia bidang kreatif, bidang seni, Nah, yang apa kebanyakan kata orang itu lagi ya nggak bisa ngapa-ngapain atau apa gitu kan, terbatas, Iya. terbatas. kalau aku sih gini ya, aku ya sekarang termasuk orang yang lagi mikirin gimana creativity bisa hidup lagi gitu. Oke. Jadi Meskipun di kondisi seperti ini ya. satu, kita harus apa ya, jangan mau Hmm. berdiam diri gitu sih. Ah, Ciptakan kreativitas yang udah kamu jalani sebelumnya, ah, dan kemudian kita nggak mungkin lah meet up sama orang langsung kan. ya, Kita dari harus sembarangan. kita harus gunakan sosial media sekarang. Nah, Kamu bisa mempromosikan kesenian kamu, mengenalkan kesenian kamu lewat sosial media. nah, Itu oke. apa kesenian Oke, kamu? sosial media, mumpung ada sosial media. Media ini sekarang berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget, Oke. sangat berpengaruh. Bisa berkarya lewat media. Benar. Cara kamu istilahnya mempromosikan lah. Ah, Kalau saya lebih memperkenalkan sih. oke. Jadi kalau kamu misal sekarang kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sosialisasi, ketemu sama siapa, nggak bisa, kita pada takut semua, Ah, banyak aturan. Jadi akhirnya kita ciptakanlah karya kamu. hmm, Nanti kamu share di sosial media kamu. Oke. Terus kamu kalau bisa cari wadah yang bisa kamu buat itu jadi sebuah wadah diskusi. Oke. Jadi nanti di situ kamu bisa jadi sesi tanya jawab. Ini gimana nih? Ini menurut aku sebuah anu yang kayak gini. Nanti pada akhirnya kita semangatnya terpacu. Dibaca. Keren sekali. Inspiratif kid Mas Eril ini. Oke. Sampai di sini aja Ya, sesi missing kali ini. yoi. Kita masih belum punya slogan. Semoga nanti setelah kita pertama ini bisa Ya, menciptakan slogan. Oke, terima Ya. kasih. Ya.